Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang saya hormati Pak Sohaib Latif selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Yang saya hormati Ibu Ucu selaku staf dari Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, para calon guru penggerak yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak di angkatan 10, ada Bu Yeni Arsa, Pak Komarudin, Pak Nyanyang Gus, dan yang terakhir Pak Abdul Syukur, serta Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Jesinga yang sama-sama saya muliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, yang mana pada hari ini, di hari yang baik ini, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri ikut serta dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh para guru calon penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk acara pada hari ini, yang pertama dari pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan doa, yang ketiga ada sambutan dari sekolah, dan yang keempat nanti akan ada presentasi dari calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Jesinga ini dengan bersama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya supaya acara kita lebih hikmat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan doa yang akan dibimbing oleh Pak Ustadz Komarudin. Pada Pak Ustadz Komar, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama mengadakan kedua tangan kita berharap dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam acara diseminasi modul 1.4 yang positif berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Al-Fatihah terudillah wa bi kalimatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya hayyul qayyum jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli syahadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafini amahu wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min zamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabrin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbi fil lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbauna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zikna badan wa fahalawata munazatika. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zamilna bil afiyah.
Allahumma tawil umurana wasabit imanana wa nawil qulubana wa hasil quluma qasidana ya Allah antal maqsud bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hasil tawil umurana wasabit imanana wa nawil qulubana wa hasil quluma qasidana ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal zubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi barika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Ustaz Komar yang sudah membimbing kita membacakan doa, dan apa yang dibacakan, apa yang kita doakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di sini dengan penuh dengan keberkahan dari Allah. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari perwakilan sekolah yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Syafiq Latif selaku wakil kepala sekolah bagian guru. Pada Pak Syafiq, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, hari ini kita dianugerahi kesehatan sehingga kita bisa menyelenggarakan acara, salah satu dari acara tahapan JGP Angkatan ke-10. Salawat serta salam semoga tercurah limpah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi keluarganya, bagi kita juga semua sebagai umat penerus desa. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai yang tertua dan dituakan, memang yang tertua, izinkan saya menyambut atas nama Bapak Kepala Sekolah, menyampaikan kata-kata sambutan dan banyak tentang langkah-langkah tahapan CGP yang ke-10 ini. Bahwa CGP angkatan yang ke-10 di kita kebetulan ini rada rembei obatannya. Biasanya duaan pernah hanya satu orang. Tapi kali ini alhamdulillah ada 4 orang, mulai dari Pak Abdul Syukur, Pak Komar, Pak Nyanyang, dan Miss Jenis. Semoga kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar, termasuk desiminasi hari ini. Kalau dilihat dari namanya sih, desiminasi itu menularkan hal-hal yang baik ya. Iya. Berbagi praktek baik, menularkan kepada yang belum. Ya, alhamdulillah yang ada di depan ini hanya yang sedang bicara yang belum dan tidak akan pernah. Alhamdulillah. Ya. Benar yakin. Harus yakin. Sudah tidak lulus sensor. Ya, semoga apa yang dilakukan, dikerjakan, baik online maupun offline pada kegiatan CGP ini berkah dan maksud dan tujuannya tercapai. Ya, cita-citanya tercapai. Tentu cita-citanya kan lulus ya. Semoga lulus semua. Amin. Itu kata-kata yang paling sakti. Lulus semua. Sehingga
keringat yang sudah ditumpahkan, waktu yang sudah banyak dikorbankan, juga pulus-pulus yang sudah dikeluarkan, tidak sia-sia. Karena tidak harus mengulang lagi. Mending kalau mengulangi otomatis. Gimana kalau seleksi lagi? Ada daftar tunggu dan sebagainya. Luar biasa. Jadi kita berdoa. Tadi sudah didoakan. Ya, kita mengamininya. Mudah-mudahan keempat-empatnya ini segera mendapat predikat lulus sempurna dan memperoleh sertifikat yang disyaratkan keempat-empatnya. Demikian, bila itu dikolikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Latif yang sudah menyampaikan sambutan. Ya, kita harus dukung semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan setiap langkah dari calon guru penggerak ini karena masih panjang Bapak Ibu. Ini baru modul 1.4, sedangkan modul itu sampai 3.3 misalnya. Jadi masih panjang. Ini baru awal, baru mau merangkak gitu kan ya, belum berlari gitu kan ya. Biasanya kalau sudah modul 3 mulai itu sistem ngebut gitu kan ya. Itu lain lagi tugasnya. Tapi mudah-mudahan keempat guru ini selalu diberikan kekuatan kesehatan ya. Ulah diskusinya. Nah, sehingga bisa lancar lah lulus predikatnya. Tidak hanya sekedar baik, tapi harus menjadi amat baik. Harus punya target, tidak hanya sekedar baik saja lulusnya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yakni diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh angkatan 10 CGP dari SMA Negeri 1 Singa. Mungkin nanti secara bergantian, tadi mulai dari Miss Yeni Arsa dulu, kemudian dilanjut oleh Pak Nyanyang Kus. Setelah selesai dari Pak Nyanyang Kus dilanjut dengan Pak Ustadz Komar, terakhir baru Pak Abdus Syukur. Berarti abjadnya dibalik. Abjadnya dibalik. Kalau ini abjadnya dari atas, ternyata harus dari bawah. Kan ya, seperti itu. Untuk segala sesuatunya, ya kita tidak harus ada di sini Pak Sefrian. Kita serahkan sepenuhnya kepada keempat orang CGP ini untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Ya, kepada Siani, Nyanyang, Pak Ustadz Komar dan Pak Abdus Syukur, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Arsa dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Kali ini ingin membagikan praktik baik, yaitu diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Selama ini kita ngomong atau bicara tentang budaya positif itu hanya melalui teori. Atau kita selalu mengajarkan ayo disiplin positif atau budaya positif, tapi ternyata untuk mempraktekannya secara langsung itu agak sulit. Nah, di dalam diseminasi ini kita ingin membahas, kita belajar bersama ya Pak, kita diskusi aja Pak Bu. Kita bukan menggurui atau ingin lebih yang berdiri ini lebih baik, tidak. Tetapi kita saling berbagi. Kalaupun nanti ada pengalaman-pengalaman atau yang ingin ditanyakan, bisa langsung ya Pak, Bu. Ya. Oke, kita lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pada dasarnya kita semua sudah yakin bahwa dari kecil kita udah diajarkan disiplin. Dari rumah, dari orang tua kita, dari guru-guru SD kita, sampai akhirnya kita menjadi orang yang dewasa seperti ini. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita yakini bahwa mana yang baik, yang benar, yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya tidak dilakukan. Kita memahami ini semua. Itu sudah mendarah daging di dalam tubuh kita. Sebagai contoh misalnya membuang sampah pada tempatnya, atau tidak berisik atau berbicara ketika ada guru sedang menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas, gitu. Nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kayak tadi Bu Naska datang ke sekolah tujuannya ngajar, ingin mengubah perilaku
putra-putrinya di dalam kelas. Bukan semata-mata ingin mentransfer ilmu, ngajar matematika, ya, atau menilai yang pada akhirnya dapat nilai nanti di rapot sekian misalnya. Bukan itu tujuannya. Tujuan yang paling mendasar adalah tadi membuat atau memperbaiki yang memang sudah ada, yang sudah baik, jauh lebih baik. Oke. Untuk yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Pak Nyanyang. Pada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir. Betul, di sini ini tanggung jawab moral kami mengikuti pelatihan guru penggerak, dan salah satu tugas di modul 1.4 kami harus menularkan berbagai praktik baik aksi nyata berkaitan dengan budaya positif. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yeni Arsa, saya melanjutkan. Budaya positif ini banyak, dan tentunya harapannya ketika kita mengikuti program guru penggerak, maka kita bisa mengimplementasikannya di tempat kita mengajar atau di sekolah. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusinya. Ya, seperti yang sudah Bapak Ibu dapatkan ilmunya di perkuliahan, sebenarnya ini hal yang sudah sangat sering Bapak Ibu dengar, ya, berkaitan dengan teori motivasi perilaku manusia. Jadi sebagai seorang manusia yang normal, kita itu ketika melakukan sesuatu tentunya ada motivasi, dan motivasinya ada yang timbul dari dalam, ada yang timbul dari luar. Nah, kita bahas sedikit motivasi eksternal. Salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan, maka ada motivasi eksternal. Salah satunya adalah harapan ketika kita berbuat salah, apa yang akan terjadi bila kita tidak melakukannya. Itu salah satu contohnya. Atau contoh yang kedua, selain hukuman, jelas imbalan. Itu motivasi eksternal. Ketika kita berbuat sesuatu, hanya ada dua. Kalau tidak hukuman, ya imbalan. Kalau tidak berbuat yang tidak tepat, maka berbuat yang baik. Mungkin seperti itu. Nah, lalu ada motivasi internal. Inilah yang harus kita terapkan, yang harus kita implementasikan kepada siswa-siswi kita. Jangan sampai mereka melakukan sesuatu itu karena penghargaan. Ketika mereka tidak melakukan sesuatu, itu karena hukuman, Bapak Ibu. Nah, motivasi internal ini merupakan sebuah internalisasi. Internalisasi dari apa? Misal, untuk menghargai orang lain. Saya pernah di posisi sebagai siswa. Ketika saya berupaya untuk mengerjakan tugas, saya berupaya untuk datang tepat waktu, maka itu adalah sebuah kristalisasi dari penghayatan saya sebagai seorang manusia. Dalam hal ini kewajiban sebagai seorang siswa. Oke. Nah, ini sebenarnya yang menjadi kebiasaan kita di sekolah. Kalau tidak hukuman, ya penghargaan. Kita sadar, terkadang secara tidak sadar, ketika peserta didik murid kita berbuat salah, maka kita langsung meresponnya dengan hukuman. Atau sebaliknya, ketika peserta didik atau murid kita berbuat sesuatu, dia mendapatkan penghargaan, sudah bekerja keras di mata pelajaran kita, ya kita memberikan penghargaan. Tapi kalau dilihat dari teori motivasi tadi, itu menjadikan sebagai motivasi eksternal, Bapak Ibu. Nah,
Kalau dilihat dari definisinya di sini, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi hitam putih Bapak Ibu, ya, plus minus. Ketika siswa melakukan sesuatu hal karena takut dihukum, itu kurang baik. Begitupun sebaliknya. Ketika siswa-siswi kita melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan penghargaan, ya artinya itu belum terinternalisasi. Mereka mengharapkan imbalan dari apa yang sudah mereka lakukan. Nah, kalau kita lihat di sini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ini akan melekat pada diri murid-murid kita kalau kita membiasakan kepadanya pemberian hukuman atau penghargaan. Misal, penghargaan itu ya sifatnya menghukum. Kok bisa? Ya, penghargaan yang menghukum itu yang seperti apa? Misal, saya memberikan penghargaan kepada salah satu siswa. Apakah siswa yang lain menerima? Ya, bisa jadi tidak ya, apa boleh ya? Ataupun sebaliknya, ketika saya memberikan hukuman kepada salah satu siswa, bisa jadi siswa tersebut tidak puas dengan hukumannya. Nah, makanya antara hukuman dan penghargaan ini seperti dua mata dalam satu bilah pisau. Ya, seperti itu. Lalu, penghargaan itu mengurangi ketepatan, ya. Jadi saya tidak menyalahkan pola pendidikan masa dulu karena sesuai dengan kodrat zamannya. Dari zaman saya dulu sejak sekolah dasar, SMP, SMA ya sama. Ketika saya bisa mengerjakan tugas tepat waktu dengan nilai tepat waktu, pekerjaannya bagus, otomatis penghargaan kan bagi saya. Tapi apakah dulu kita sempat berpikir teman-teman kita seperti apa kalau melihat, mendengar kita mendapatkan penghargaan? Pasti ada sisi-sisi yang lainnya. Nah inilah. Lalu penghargaan itu tidak efektif ya, yang barusan saya sampaikan Bapak Ibu. Terkadang ada dua sisi seperti mata pisau. Sehingga alangkah baiknya kita cari cara-cara yang lain agar teori motivasi ini bisa menginternalisasi, bahkan lebih jauh ini bisa menjadi sebuah kristalisasi dari perbuatan yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Lalu penghargaan juga merusak hubungan ya tadi. Terkadang ada penghargaan yang selalu kita berikan kepada siswa dan ya mohon maaf, karakteristik peserta didik yang diberikan penghargaan itu mohon maaf, yang malas atau yang rajin Bapak Ibu? Ya pasti yang rajin. Apa kita pernah memikirkan siswa-siswi kita yang malas? Itu kan pertanyaan besar. Nah mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita sadar bahwasanya tidak melulu harus diberikan penghargaan atau hukuman, tapi ada cara-cara yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Kalimatnya sangat keren menurut saya ya. Bahasanya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kalau dalam bahasa Pak Komar mungkin ketika mengajar ya, penghargaan ini bisa menurunkan kualitas. Ketika kita sudah mendapat penghargaan, kita tidak termotivasi lagi. Artinya takabur Pak ya. Kita sombong. Sudah saja selesai. Yang kedua, penghargaan itu mematikan kreativitas ya tadi. Sudah berasa punya segalanya, akhirnya ya sudah selesai. Pencapaian berikutnya tidak harus dicapai lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya itu. Nah, harapannya adalah internalisasi kan. Walaupun tidak melulu harus itu yang menjadi patokan, tapi kita mengurangi. Bagaimana yang eksternal ini kita kurangi, dan akhirnya munculnya itu dari dalam dirinya Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Sebentar, ini dipotong ya. Nah, ya, materi yang selanjutnya ini restitusi.
Mohon maaf, ini berbeda dengan di jalanan. Kalau di jalanan disebutnya restribusi. Nah, kalau di dalam pembelajaran ini restitusi. Hampir mirip tapi artinya jauh berbeda. Iya. Kalau di jalanan restitusi, betul Pak Syukur? Nah, di rest area juga ada, betul. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf. Apakah Bapak Ibu pernah terpikir ketika kita melakukan hukuman, apakah sudah tepat dalam pemberian hukuman kepada siswa-siswi kita? Bukan hanya kepada Bapak Ibu, teruntuk kepada diri saya sendiri sebagai seorang guru. Terkadang kita secara responsif, peserta didik murid kita melakukan sebuah kesalahan, kita langsung melakukan proses penghukuman. Padahal ada cara-cara yang lain. Salah satunya adalah restitusi yang disebut sebagai segitiga restitusi. Apa sih restitusi ini? Menurut dosen, restitusi itu adalah proses mengembalikan. Mengembalikan apa? Perilaku bagi murid-murid kita yang sudah melakukan kesalahan dengan tujuan memperbaiki kesalahannya. Oke, saya bisa ada satu contoh. Pak Nopan sedang piket, ada siswa yang menggunakan sepatu warna putih. Apa yang akan Pak Nopan lakukan? Menindaklanjutinya seperti apa? Yang biasa Pak Nopan lakukan? Menegur, dan biasanya sepatu itu disimpan di. Nah, oke, sepatunya disimpan. Lalu selama sehari itu apa yang dilakukan oleh anak itu? Apakah disediakan sepatu yang lain oleh sekolah? Tidak, Bu ya. Lalu seharian itu si anaknya nyeker, nggak pakai sepatu, Bapak Ibu. Apakah itu adil? Seimbang? Ya. Kita terkadang responsif dengan hal seperti itu. Anak menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, lalu kita hukum langsung, tapi hukumannya tidak seimbang. Anak terlambat, ya kan? Bu Ratna sebagai guru BK terkadang memberikan tugas mencatat. Apa hubungannya? Ya kan? Anak terlambat dengan mencatat. Ya. Apa hubungannya Bapak Ibu? Nah, ini salah satu solusi yang ditawarkan, yaitu segitiga restitusi. Jadi antara perilaku yang sudah dilakukan oleh murid-murid kita, ya jelas kita harus memperlakukan hal-hal yang sesuai, salah satunya dengan segitiga restitusi. Dimulai dari menstabilkan identitasnya dulu. Nah, tadi contoh Pak Nopan, ada siswa menggunakan sepatu warna putih. Kita tanya dulu, apa alasannya? Bisa jadi si anak ketika berangkat sekolah, sepatu yang biasa dia gunakan kotor atau basah, betul Bu. Atau bisa jadi malamnya rumahnya kemalingan Pak Syukur, sehingga sepatu yang biasa digunakan nggak ada, hilang, ya kan? Nah, tapi kita kan belum menanyakan, belum mengkonfirmasi, tapi langsung judgment, ya kan? Nah, selain menstabilkan identitas, apalagi validasi dulu tindakan yang salahnya, kita tanyakan agar anak sadar. Jadi kesadaran itu bukan oleh kita, oleh guru, tapi yang bagus itu kesadaran itu munculnya dari mana? Betul, dari siswa. Itu kan harapannya. Bahkan proses yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa yang sudah anak kita langgar, solusinya bagaimana? Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah segitiga restitusi ini sudah kita lakukan di sekolah? Sudah dilakukan belum Bapak Ibu? Sudah. Iya, pada dasarnya sudah. Cuman mungkin tahapannya saja Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sebagai wali kelas, ketika anak bermasalah, ditanya dulu penyebabnya apa. Tidak langsung judgement. Ditanya dulu apakah sadar melakukan hal ini atau. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya saja. Istilah ini belum
miliar. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu bisa membuka di PMM-nya bahwasanya ini ada menjadi salah satu materi yang bisa kita ikuti pelatihan dari PMM. Nah, berkaitan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi yang Bapak Ibu sampaikan adalah hukuman itu sifatnya itu terlalu responsif. Terkadang kita melakukan hukuman tidak adil, tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita. Nah, di sini lihat contohnya Bapak Ibu. Hukuman itu sifatnya menyakitkan. Ya, tapi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Berbeda dengan restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan karena munculnya dari dalam diri muridnya. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi, menjembatani kenapa anak melakukan kesalahan. Kita cari dulu alasannya. Kita sadarkan seperti itu. Lain cerita dengan hukuman. Lalu yang kedua, hukuman itu nantinya tidak nyaman untuk murid. Bahkan dalam jangka waktu panjang itu bisa teringat. Bapak Ibu, ya mungkin saya pun sama. Dulu anak IPS ketika SMA, saya masih ingat ketika dikejar-kejar oleh guru, ketika diminta untuk menghormat ke tiang bendera di situ. Itu bentuk hukuman sampai hari ini saya ingat. Makanya betul hukuman itu sifatnya jangka panjang akan selalu teringat. Bagi hukuman-hukuman yang sifatnya bentuknya kekerasan fisikis, betul Miss. Ya, jadi trauma ya. Trauma betul Pak Subur. Nah, mau nggak membuat trauma kepada anak? Nggak mungkin. Ya Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya, kalau konsekuensi ini sifatnya jangka pendek saja. Tapi beda dengan restitusi. Kalau restitusi sebaliknya, ini bisa menguatkan Bapak Ibu. Ketika si anak melakukan kesalahan, lalu kita restitusi, si anak akan ingat, oh iya ketika dulu saya melakukan kesalahan, ditangani oleh Pak Komar, saya jadi ingat, ternyata solusinya yang terbaik adalah seperti ini. Nah, yang selanjutnya, hukuman korban mendapatkan keadilan, tapi konsekuensi korban bisa diabaikan. Tapi lihat di restitusi, korban mendapatkan enggak. Yang selanjutnya, kalau hukuman tadi seperti poin pertama, menyakiti. Ya. Nah, kalau konsekuensi ini yang membuat tidak nyaman, betul. Hukuman bagi yang tadi melanggar sepatu yang tidak sesuai, tadi Pak Nopan bilang sepatunya disita dulu. Akhirnya tidak menggunakan sepatu sepanjang seharian itu. Tapi lihat kalau konsekuensi, anaknya nyaman nggak Pak? Seharian bisa jadi diledek, betul Pak Nopan ya? Nah, pemulihan, muncul nantinya yang lainnya. Ya. Tapi kalau restitusi, si anak itu lagi-lagi penguatan. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita sadarkan, akhirnya dia ingat, menjadi pengingat nantinya, Bapak Ibu. Lalu yang lainnya, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau hukuman, bisa agresif nggak anak? Bisa jadi marah nggak? Iya. Nah, anak bisa marah Bapak Ibu kalau kita berikan hukuman. Bahkan kalau saya menghukum anak kelas 3, bisa jadi anak kelas 3 ngajak saya untuk berkelahi. Ya, berontak. Nah, tapi lihat kalau konsekuensi. Betul, si anak tunduk patuh sama kita, tapi jangka waktunya pendek. Nah, kalau restitusi, nah masalahnya kan terselesaikan. Stop, selesai di situ. Karena muncul kesadarannya bukan eksternal, tapi muncul kesadarannya internal dari dalam diri. Tadi validasi kesalahan yang salah, dia anak akui saya salah. Dan ditanyakan keyakinannya, ya anak juga nantinya bisa menjawab. Dari keyakinan itu muncullah solusi, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya, nah ini yang menarik.
Kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus dipaksa nggak? Ya kan? Seolah-olah kita itu dipaksa. Tapi lihat konsekuensi. Apa peraturannya? Lebih lembut. Nadanya dikurangi. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Diturunkan kalau kita lihat dari levelnya. Tapi lihat kalau restitusi. Apa yang kamu yakini? Jawaban anak, saya salah pasti. Ya kan? Selanjutnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Solusi, betul Pak Sukun. Solusinya. Nah, kalau kita lihat, secara teori hukuman bersifat negatif. Konsekuensi netral, iya, konsekuensi netral. Tapi konsekuensi itu sifatnya hanya jangka pendek. Bisa jadi nantinya anak melakukan lagi. Tapi kalau restitusi sifatnya lebih positif. Karena yang kita sentuh adalah internalnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan di PMM pasti sudah pernah mengetahui ciri-ciri ini, dan ciri-ciri ini ya sama seperti yang tadi saya sampaikan di perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dimulai dari bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, lalu tawaran bukan paksaan. Dengan restitusi mengembalikan murid yang awalnya berbuat salah untuk dia pede kembali ke kelompoknya, karena kita tidak mempermalukannya, ya kan? Karena hukuman itu mempermalukan di depan umum, ya kan? Walaupun tujuannya baik, tapi secara mental anak itu menjadi terganggu. Ini terakhir materi dari maaf, bukan terakhir ya, dari saya dilanjutkan ke Pak Komarudin, lalu nanti terakhirnya oleh Pak Abdul Syukur berikut dengan implementasi dan contohnya. Kepada Pak Komarudin dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan melanjutkan pemaparan tentang diseminasi modul 104, yaitu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang kita ketahui bahwa adalah satu prinsip atau satu aturan yang dibuat secara bersama-sama antara siswa dan guru, dan bahkan lebih didominasi oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru sejawat, sehingga menjadi satu kesepakatan atau satu keputusan yang menjadi harus dilakukan dan harus ditaati oleh seluruhnya, baik oleh siswa maupun oleh guru. Apa itu keyakinan kelas? Disinggung tadi bahwa ini adalah tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas, yang memang nanti hasilnya adalah dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Tidak hanya siswa saja yang membuat keyakinan kelas ini, dan bahkan setiap guru juga bisa dan harus menciptakan keyakinan kelas. Bahkan perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang nanti hasilnya adalah akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif perlu ada yang namanya kesepakatan bersama. Kalau cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ini ya, kadal fakru yakunu kufran. Setiap segala sesuatu dari kekurangan maka akan dijadikan atau melakukan jalan yang tidak sesuai dengan syariat atau dengan nilai kebajikan. Kita sebagai manusia yang memang sehat, sebagai pendidik, ketika kita ini memiliki masalah, kemudian tidak bisa dengan cara positif, pertahankanlah, cari solusi untuk jalan positif. Itu saja. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Bapak Abdul Syukur. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk melanjutkan.
sini saya akan sedikit memaparkan 5 posisi kontrol dulu. Kita lihat 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama di sini ada penghukum. Tadi sudah dibahas caranya penghukum. Dampaknya baik atau tidak penghukum ini? Tidak ya. Bisa negatif ya. Bisa menimbulkan amarah terhadap diri siswa dan bahkan bisa menimbulkan dendam. Betul. Berkepanjangan. Itu tidak baik ya Bapak Ibu ya. Siap. Nah, kita kan ingin jadi guru yang kenal dan dikenal oleh siswa-siswa kita, guru yang baik, gitu kan ya. Betul. Guru yang ramah. Jadi suatu saat ketika murid-murid kita sudah dewasa, ya, sudah lulus dari SMA, tentunya akan bertemu dengan kita. Oh, itu Pak Nyanyang yang dulu pernah mukul saya, mukul saya. Itu ya gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan itu Pak Abi Pukul yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya, anak-anak sehat? Alhamdulillah. Biasa. Semoga hari ini kita selalu semangat dan hari ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya Allah. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan merumuskan satu perumusan yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi apakah yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita bisa memaknai ya. Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Jadi tolong diperhatikan, kita ini akan membuat satu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Jadi arti dari keyakinan kelas sendiri adalah pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan-pernyataan secara umum yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kenapa kita membuat dalam bentuk kalimat positif? Karena ini adalah suatu peraturan. Ya, peraturan tata tertib yang kita buat secara bersama-sama antara siswa dengan guru di dalam kelas. Contoh di kelas kita ini, apa keyakinan kelas yang ada yang harus kita rumuskan dan kita sepakati bersama? Nah, ini keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, artinya tidak terlalu banyak yang harus kita tuangkan. Ya. Tadi Bapak katakan bahwa yang namanya keyakinan kelas adalah suatu peraturan atau tata tertib yang dibuat secara bersama-sama dan disepakati secara bersama-sama. Itu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, kalian ini kan sebagai masyarakat kelas. Jadi ketika sebagai masyarakat kelas, kalian juga akan menginginkan seperti apa sih kelas kita seharusnya gitu. Seperti apa peraturan yang harus kita buat di dalam kelas kita ini. Ya, sebelum kita sama-sama nanti mengungkapkan atau menyepakati kegiatan kelas, Bapak akan kasihkan catatan buat kalian. Kalian catat tata tertib apa yang kalian inginkan. Paham nggak? Ya. Atau keyakinan kelas apa yang ingin kalian inginkan. Bapak akan bagikan ini. Kemudian kalian nanti tulis keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Paham ya? Sini. Coba kalian pikirkan apa yang kalian inginkan untuk keyakinan kelas yang harus kita sepakati atau peraturan kelas yang akan kita sepakati bersama. Silakan Bapak kasih waktu 3 menit untuk memikirkan. Ya, setiap dari kalian pasti ada berbeda pendapat harus seperti apa peraturan atau keyakinan kelas yang harus kita sepakati nanti. Silakan. Keyakinan kelas yang kalian inginkan itu adalah
yang bisa kalian lakukan dan tidak menjadi beban bagi kalian? Ada yang sudah? Baik, kalau sudah silakan ditempel di papan tulis. Yang kalian tulis silakan ditempel. Di bawah keyakinan kelas, baik. Nah, ya. Oke. Terima kasih. Silakan selanjutnya yang belum. Keyakinan kelas yang kalian inginkan. Ya. Kita tunggu yang belum, mungkin sedang memikirkan keyakinan kelas yang memang bisa dilakukan. Yang pasti adalah harus bisa dilakukan oleh kita, bukan memberatkan. Baiklah anak-anak, setelah kalian menulis keyakinan kelas yang tadi kalian inginkan dan sudah kalian tempel, maka Bapak akan minta sama kamu, coba Anda untuk ke depan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh teman kamu. Silakan. Pertama, punya siapa saja silakan. Yang pertama, datang tepat waktu. Baik, yang pertama adalah datang tepat waktu. Baik, datang tepat waktu. Nah, coba. Sekarang yang kedua, coba. Silakan kamu ke depan untuk menyebutkan keyakinan kelas yang ditulis oleh teman kamu. Silakan. Yang kedua. Berpakaian rapi. Terima kasih Neng ya. Berpakaian rapi. Baik, yang ketiga sekarang coba dia untuk menyebutkan apa yang ditulis oleh temannya tentang keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Berlaku sopan pada semua orang. Berlaku sopan pada semua orang. Baik. Sekarang yang keempat, coba Jadia sebutkan keyakinan kelas yang teman kamu inginkan dan teman kamu tulis. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Baik, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terima kasih. Coba satu lagi Galuh. Galuh untuk menyebutkan keyakinan kelas yang temannya diinginkan. Meminta izin ketika ada urusan. Ya, meminta izin ya. Baik, lebih ke meminta izin. Baik. Nah, baiklah anak-anak, dari kelima kesepakatan kelas diantaranya yang diinginkan oleh teman-teman kalian itu, kita bahas dulu keyakinan kelas atau keinginan suatu peraturan yang harus kita sepakati, kira-kira merugikan orang atau tidak, kira-kira merasa berat bagi orang atau tidak. Baik, yang pertama katanya adalah berdatang tepat waktu. Sebagai siswa, berarti kita harus memang seyogianya harus tepat waktu. Kalau di sekolah kita adalah jam 7.00 sudah masuk kelas, berarti kita harus datang ke sekolah sebelum jam 7. Paham? Kira-kira setuju nggak ini dengan kesepakatan yang kita sepakati ini? Setuju. Ada yang tidak setuju? Ya setuju semua ya. Berarti kalau kita sudah setuju, kita checklist bahwa ini adalah kesepakatan kelas kita. Yang nomor satu, baik. Sekarang yang nomor dua, teman kita juga memiliki keinginan dalam keyakinan kelas ini adalah berpakaian rapi. Nah, berpakaian rapi itu berarti seluruhnya, secara atributnya, betul tidak? Seluruhnya, kemudian atribut sekolah, termasuk sepatu yang kita gunakan. Kita tahu kan bahwa kita harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Jadi sepakat, kira-kira untuk berpakaian rapi, berpenampilan rapi, sepakat? Sepakat, kita setujui. Yang ketiga adalah berlaku sopan pada semua orang.
Nah ini, kalau di kita mungkin ada teman kita yang ketika melihat lewat dengan guru, berpapasan dengan guru, ya cuek acuh-acuh, betul tidak? Kira-kira itu termasuk berlaku sopan atau tidak? Iya. Maka kita harus bagaimana supaya kita berlaku sopan, dan tidak hanya kepada guru, kepada sahabat kita, teman kita di kelas maupun di kelas lain. Jadi kita harus berlaku sopan atau baik. Kira-kira kita sepakat ini? Sepakat. Baik. Nah ini. Pri, lagi lapar gak? Iya nih. Kau bawa makanan nih? Boleh. Makan yuk. Ayo makan. Ada tempe. Mantap kan? Karot ini. Kita makan yuk. Ayo. Kok wadah bekal aku gak ada? Kalian ada yang lihat gak? Gak tahu. Kamu taruh di mana? Aku taruh di tas, tapi gak ada sekarang. Kok bisa ya? Mencuri ada bekal aku. Bro, marah-marah bro. Siapa yang ngambil wadah bekal aku? Ada apa ya Kia? Wadah bekal saya hilang, Bapak. Baik, nanti kamu ke kantor. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari duduk di sini Jaki ya. Iya, Bapak. Ada apa Jaki ya? Bersediakah kamu bercerita dengan saya? Bekal makan siang saya diambil, Pak. Saya tidak punya uang lagi buat beli makanan di kantin. Uang saya habis. Mereka dengan seenaknya ngambil makan siang saya. Terus? Apa saya tidak boleh marah, Pak? Boleh saja. Misalkan saya ada di posisi kamu, saya pasti juga akan marah. Setelah kamu tahu bekal makan siangmu itu hilang, apa yang akan kamu lakukan? Akhirnya saya tanya ke teman-teman, Pak. Lalu apa lagi yang kamu akan lakukan setelah itu? Saya ngamuk lah, Pak. Meja saya gebrak, tas saya buang. Jaki ya, saya percaya kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Ya jelas, Pak. Saya ingin teman-teman saya mengaku mengapa mereka mengambil bekal siang saya, kan namanya kalau tidak izin itu namanya mencuri. Ya, saya paham. Kamu ingin teman-temanmu jujur dan berani mengakui kesalahannya. Tapi untungnya kamu masih bisa mengontrol diri. Hanya melempar-lempar tas, barang-barang saja, tidak sampai memukul teman, kan? Ya tidak, Pak. Saya masih bisa menahan diri meskipun saya sangat marah. Bagus. Kamu lebih memilih untuk menahan diri meskipun kamu sangat marah. Iya, Pak. Jaki ya, coba kamu pikirkan tindakan kamu yang mengamuk tadi di kelas, apa sesuai dengan prinsip yang kamu yakini? Ya tidaklah, Pak. Sebenarnya selama ini saya lebih memilih dia meskipun teman-teman saya menjauhi saya. Menurut kamu keyakinan kelas atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu tadi? Maaf Pak Komar, selama ini saya selalu menghargai dan menghormati teman-teman. Tapi tadi saya sangat emosi, Pak, sehingga saya tidak bisa mengontrol diri saya. Tapi Jakia percaya kan kalau sikap saling menghargai sesama teman itu penting? Saya percaya, Pak. Bagus. Sekarang coba kamu pikirkan lagi, apa keyakinan yang harus kamu jalankan jika kita sedang emosi? Mungkin saya akan lebih bersabar dan belajar mengontrol emosi saya, Pak. Dan jika ada masalah seperti ini, lebih baik saya melaporkan kepada Bapak Ibu Guru agar mendapatkan penanganan dengan baik. Bagus Jaki ya, itu baru namanya anak hebat. Ayo sekarang kembali ke kelas dan belajar dengan baik ya. Baik, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Jaki ya untuk duduk kembali di bangkunya. Ya, Bapak, makasih. Baiklah anak-anak, hari ini Bapak akan mencari, karena tadi Jakia telah kehilangan bekalnya. Siapa yang tahu kalau yang mengambil bekal? Mari silakan duduk.
Kira-kira Ilham tahu tidak mengapa saya panggil ke sini? Saya dituduh mengambil panggilan. Menurut kamu tuduhan itu benar atau tidak? Jelas tidak benar, Pak. Karena kan saya tidak mencuri. Saya tadi melihat rangka makanan di tas saya. Saya penasaran, akhirnya saya ambil. Setelah itu Saya lapar. Saya kemudian makan. oh, kamu lapar. Ya wajarlah, saat lapar ada makanan pasti tergoda dong untuk memakannya. Kamu tidak jajan hari ini? Jajan, Pak, tapi saya males kayaknya Pak, nantinya. Benar juga sih. Tadi saya melihat kantin antri. Kalau kamu ikut antri pasti terlambat mengikuti pelajaran saya. Tapi kamu hanya mengambil makanan Zakia saja kan? Tidak mengambil barang yang lain, misalnya uang atau apa? Tidak, Pak. Saya tidak. Bagus. Berarti Ilham masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dulu kan? Sebenarnya saya kasihan Pak ke Fakri karena dia tidak pernah jajan. Tapi karena saya lapar, akhirnya saya mengambil bekalnya Zakia. Nah, berarti kamu tahu bahwa tindakanmu tidak sesuai dengan prinsip yang kamu yakini, yaitu rasa belas kasih terhadap sesama. Sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki tindakannya tadi? Saya akan sama dia Pak dan akan membawakan bekalnya sebagai gantinya. Gus, nanti kamu mau menjadi orang yang bertanggung jawab. Keyakinannya sudah kita sepakati bersama. Menurutmu bagaimana rasanya menjadi anak yang baik? Senang lah Pak, karena nanti tidak akan ada lagi yang nuduh ke saya kalau saat ketika ada kehilangan barang, dan juga saya akan bangga kepada apa yang saya lakukan karena saya bertanggung jawab. Hebat sekali Ilham. Ayo masuk kelas dan tunjukkan sama teman-teman bahwa Ilham anak yang baik dan bertanggung jawab. Kamu siap? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, ternyata yang mengambil bekalnya Zakia adalah Ilham. Jadi kita hari ini akan mendengarkan pengakuan Ilham di depan kalian. Coba silakan Ilham dijelaskan. Ya, teman-teman, Ilham minta maaf khususnya ke Zakia karena telah mengambil bekalnya. Apakah dimaafkan? Ya, bagaimana Zakia dimaafkan? Dimaafkan. Ya, baik. Ketika kita memiliki kesalahan, kita harus berani mengakuinya. Dan ketika kita memang kita itu diberi kesalahan juga oleh teman kita, maka kita juga harus memaafkannya. Karena memaafkan adalah salah satu sifat manusia yang paling baik. Oleh karena itu, ketika kalian ada apapun kebutuhan, lebih baik berbicara kepada wali kelas atau kepada guru BK kalian. Bisa dipahami? Baik, karena waktunya sudah selesai pelajaran Bapak, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya dan besok kita bisa ketemu lagi di mata pelajaran yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Andini dari kelas 11-5. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini, saya merasa lebih disiplin lagi dalam beraktivitas, juga merasa lebih nyaman di dalam kelas. Perkenalkan, saya Galuh Maredi dari kelas 11-5. Dengan kesepakatan kelas yang tadi telah dibuat, saya pribadi menyetujui karena untuk mencapai kondusif di kelas sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik. Perkenalkan, nama saya Zakia Fatimatul Zahra dari kelas 11-5. Dengan adanya kesepakatan kelas ini, saya menjadi terlatih untuk menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih.